Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-9. Dijodohkan oleh orang tua. Setelah jam kantor usai, Temi mengajak Belina pergi ke salah satu restoran. Ada hal yang ingin dibicarakan sekaligus makan bersama di sana. Temi pun menyuruh Belina berangkat bersama menggunakan mobilnya. Mobilku gimana, Pi? Papi sudah menyuruh salah seorang sopir untuk membawa mobilmu ke rumah. Berikan saja kuncinya, suruh Temi. Belina pun menuruti perintah ayahnya itu. Sepertinya ini akan lama. Makanya lebih baik kita berangkat dan pulang bersama. Sebenarnya, Belina sudah ada janji untuk bertemu dengan Edwin di tempat biasa. Ada rasa kecewa dalam lubuk hatinya karena harus membatalkan pertemuan itu. Namun, jika menolak ke restoran, Belina khawatir sang ayah akan curiga. Rasa rindu Belina pada Edwin selalu menggebu, apalagi ketika ia teringat akan keperkasaan Edwin yang selalu memberikan kenikmatan yang indah. Membuat Belina tak bisa berpaling dari Edwin. Makin hari malah makin dalam perasaannya terhadap Pak Edwin. Diambilnya ponsel di tas putih yang dijinjingnya. Memilih salah satu kontak untuk dikirimi pesan. Mas, maaf ya, pertemuannya dibatalkan dulu. Papi ngajak aku ke restoran. Aku juga tidak tahu mau apa. Edwin merasa sedikit kecewa setelah membaca pesan dari kekasih gelapnya itu. Padahal ia sudah menyiapkan stamina untuk memberikan kehangatan nikmat pada Belina, kekasih gelapnya itu. Ia tidak apa-apa sayang. Mungkin ada acara keluarga di sana? Aku tidak tahu ada acara atau tidaknya. Maaf ya Mas Edwinku sayang. Senyuman terukir di bibir Edwin setelah membaca tulisan, Mas Edwinku sayang, di pesan itu. Iya sayang. Pertemuannya besok atau lusa juga tidak apa-apa. Belina segera menyimpan ponselnya di tas. Belina tidak ingin sang ayah merasa curiga karena dia terus memainkan ponsel. Di perjalanan menuju restoran, Belina terus mengingat Edwin. Seharusnya, rindu yang terus menggebu itu dapat diobati hari ini. Namun, hal itu tidak dapat terjadi. Rindu dengan dekapan hangat dan mesra dari Mas Edwin. Yang bisa mengobati hasrat nikmati yang meronta-ronta dalam jiwaku. Betapa indahnya kala mencapai puncak kenikmatan. Lamun Belina terhenti. Kala mobil yang mereka naiki pun berhenti di depan sebuah restoran mewah. Senyuman terukir di bibir Temi. Lalu, diajaknya sang putri untuk segera masuk ke restoran itu. Baru beberapa langkah setelah masuk, seorang pelayan lelaki meminta Temi dan Belina mengikutinya. Tuan besar dan tuan muda sudah menunggu. Mari ikut saya. Pelayan itu tersenyum ramah. Belina sempat bingung dengan orang yang disebut oleh pelayan itu. Sedangkan Temi merasa tidak sabar untuk bertemu kedua lelaki yang dimaksud pelayan itu. Siapa mereka? Apa tujuan papi membawaku ke sini? Tanya Belina dalam hati. Belina berjalan mengikuti pelayan itu dengan penuh kebingungan. Dilihatnya sang ayah yang terus mengukir senyum. Terlihat bahagia. Sampailah mereka ke salah satu tempat yang sudah disiapkan oleh pemilik restoran itu. Pak Temi, sapa seorang lelaki dengan gaya perlente. Lelaki itu bangkit dari duduknya. Temi menghampiri lelaki itu. Pak Sigit. Mereka pun saling berjabat tangan. Belina masih heran mengenai kedua lelaki di depannya itu. Silakan duduk. Mau pesan apa? Nanti biar pelayan saya buatkan spesial untukmu dan putri cantikmu itu. Sigit tersenyum kepada Temi dan Belina. Lalu, dia kembali duduk. Temi dan Belina pun duduk. Temi berhadapan dengan Sigit. Sedangkan Belina berhadapan dengan lelaki yang dipanggil Tuan Muda oleh orang-orang yang bekerja di sana. Pi, ini ada apa ya? Tanya Belina pelan. Nanti kamu juga tahu, jawab Temi. Lalu tersenyum kepada putrinya yang masih bingung dengan apa yang sudah direncanakannya dengan Sigit. Seorang pelayan lelaki dan seorang pelayan wanita siap mencatat pesanan majikan dan tamu majikannya itu. Temi dan Belina melihat daftar menu yang sudah disediakan di meja. Saya pesan crispy chicken steak dan orange juice saja. Belina tersenyum kepada kedua pelayan itu. Sigap, seorang pelayan wanita menulis pesanannya Belina.
Saya penasaran dengan rasa nasi goreng rendang di restoranmu ini, Pak Sigit. Temi melihat Sigit seraya tertawa kecil. Coba saja, Pak Temi. Soal rasa di restoranku ini tidak perlu diragukan. Sigit berkata penuh percaya diri. Baiklah. Saya mau nasi goreng rendang dan minumnya iced lemon tea. Sigap, pelayan wanita itu menulis pesanan Temi. Lalu, melihat Sigit dan putranya itu. Saya mau lasagna dan lemon juice, pesan seorang lelaki yang duduk di depan Belina. Kalau saya mau nasi goreng betutu dan iced lemon tea. Sigit tersenyum kepada kedua pelayan itu. Baik. Harap ditunggu dulu, pinta kedua pelayan itu seraya tersenyum ramah. Setelah kedua pelayan itu pergi, Sigit memperkenalkan putra semata wayangnya itu kepada Temi dan Belina. Saya akan memperkenalkan lelaki yang duduk di samping saya ini. Sigit melihat putranya yang sedikit mengukir senyum. Namanya David Rio Airlangga. Putra tunggal saya. Maaf, tidak langsung diperkenalkan tadi. David mengukir senyum kepada Temi dan Belina. Temi membalas senyuman itu. Kebahagiaan begitu terpancar di wajahnya. Sedangkan Belina tersenyum kaku kepada lelaki bertubuh tegap di depannya itu. Perkenalkan juga dia putri saya, ucap Temi seraya menoleh ke Belina. Belina Jasmine Wiatmajaya. Belina tersenyum kaku. Masih bingung dengan pertemuan itu. Baginya, itu tidak seperti pertemuan untuk membahas bisnis. Semoga putra-putri kita bisa saling mengenal dengan baik ya, Pak Temi, harap Sigit. Apa ini? Apakah papi ada niat untuk menjodohkanku? Tanya Belina dalam hati seraya menatap meja di depannya. Sepertinya mereka masih canggung, tebak Sigit seraya melihat David dan Belina. Bagaimana kalau kita pindah ke tempat lain saja, Pak Temi? Biarkan mereka berdua saja. Belina langsung menggeleng. Kenapa harus pindah? Di sini saja ya, pinta Belina dengan tatapan penuh harap kepada ayahnya. Saya setuju dengan Pak Sigit. Kita harus pindah tempat. Biarkan mereka berdua saja, kata Temi. Lalu, dibalas anggukan oleh Sigit. Sigit menatap putranya yang berekspresi datar. Bagaimana David? Terserah papi saja, jawab David tanpa membalas tatapan ayahnya itu. Belina mendelik kepada David. Lalu membatin kenapa tidak menolak sih? Aku tidak mau bila hanya berdua denganmu. Bukankah ada hal lain yang akan kita bicarakan secara pribadi, Pak Temi? Sigit mengangkat alis seraya tersenyum. Ya benar. Mari kita cari tempat lain saja, Pak Sigit. Sepertinya ini sudah direncanakan sama papi. Kalau tahu akan begini, lebih baik aku bertemu saja sama Mas Edwin, ungkap Belina dalam hati. Kami permisi dulu. Semoga kalian bisa saling mengenal dengan baik ya. Sigit berdiri, lalu diikuti oleh Temi. Belina, jangan dulu pulang. Nanti kita pulang bersama. Temi tersenyum kepada putrinya yang sedang mendongkol itu. David. Sigit menepuk bahu putranya itu. Ajak wanita cantik di depanmu itu bicara. Sigit dan Temi pun pergi meninggalkan Belina dan David. Mencari tempat duduk yang terletak jauh, tapi tetap bisa mengawasi Belina dan David dari kejauhan. David menatap Belina yang masih mendongkol. Lalu, memberanikan diri untuk memulai pembicaraan. Apakah kamu sudah pernah dijodohkan? Apakah kita akan dijodohkan? Belina mengernyit. David tersenyum kecut. Jawab aku, perintah Belina dengan nada menekan. Dua orang pelayan datang seraya membawa makanan dan minuman. Lalu, meletakkan pesanan Belina dan David di meja. Pesanan papi dan Pak Temi? David melihat kedua pelayan itu secara bergantian. Sudah diantarkan sama pelayan lain tuan, jawab seorang pelayan lelaki disertai senyuman ramah kepada putra pemilik restoran itu. Setelah kedua pelayan itu pergi, Belina kembali bertanya, apakah kita akan dijodohkan? Sepertinya, jawab David datar. Sudahlah, mari kita nikmati hidangan ini. Belina semakin merasa dongkol. Kedua tangannya mengepal. Ingin rasanya dia menangis, tapi harus ditahan. Hatinya hanya untuk Edwin dan hanya lelaki itu yang diinginkan menjadi jodohnya. Namun, sang ayah berkeinginan lain.
Terkadang orang tua memaksakan sesuatu untuk anaknya tanpa memikirkan apakah anaknya itu mau menerima atau tidak, ujar David, lalu memakanlah Sagna. Tangan Belina terhenti saat memotong crispy chicken steak. Tangannya tiba-tiba merasa kaku setelah mendengar perkataan David. Kita sebagai anak biasanya dituntut harus menerima apa keinginan mereka. Tanpa terkecuali. David tersenyum getir. Belina jadi teringat perkataan ayahnya saat malam itu. Ketika Temi menyuruhnya menikah dengan lelaki yang sederajat dan itu harus dituruti olehnya. Hatinya berontak. Baginya, hanya Edwin lelaki yang dicintai dan ingin dijadikan suami. Namun, itu pasti tidak akan mudah atau bahkan mustahil. Ya benar. Entah anaknya itu bahagia atau tidak, kata Belina. Lalu, mengalihkan pandangan agar David tidak melihat kalau mata Belina sudah mengembun. Sudahlah. Kita ikuti saja alurnya. Jika dirasa tidak cocok, mari kita batalkan perjodohan ini. David kembali memakan lasagna. Sedangkan dari kejauhan Temi dan Sigit terus memandang Belina dan David. Sepertinya mereka sudah mulai saling bicara, tebak Sigit. Biarkan mereka saling bicara. Temi menatap Sigit. Agar nanti, mereka bisa saling mencintai. Temi dan Sigit saling tertawa. Besar harapan mereka agar Belina dan David dapat berjodoh. Bukan hanya menurut Temi dan Sigit, bahkan menurut para pelayan dan bawahan Sigit yang berada di sana saling berbisik bahwa Belina dan David sangat serasi. Setelah dirasa cukup pertemuannya, Temi mengajak Belina pulang. Temi berharap pertemuan antara David dan putrinya dapat terus terjadi. Di perjalanan, Belina terus melihat ke kaca mobil. Pikirannya terbagi dua. Memikirkan tentang perjodohannya dengan David dan memikirkan hubungannya dengan Edwin. Apa tanggapanmu tentang David? Tanya Temi yang membuyarkan lamunan Belina. Sepertinya baik, Pi. Sering-seringlah kalian bertemu dan saling berbicara. Agar cepat akrab. Belina menatap ayahnya. Kalau sudah akrab, kalian bisa segera melangkah ke jenjang pernikahan. Temi tersenyum bahagia. Belina malas menanggapi lagi. Sudah jelas, kalau Temi ingin menjodohkannya dengan David. Nanti, kalau kalian menikah akan dibuatkan pesta yang meriah. Kamu bisa pilih mau seperti apa dekorasinya, gaun pengantinnya, bahkan mau bulan madu kemanapun akan dituruti. Belina mengedipkan mata sedikit lama seraya menghela napas dalam. Mencoba menahan diri agar tidak sampai menangis. Lalu, dipaksanya bibir yang dipoles lipstik soft pink itu untuk tersenyum. Mencoba tersenyum agar terlihat baik-baik saja. Saat dirinya merasakan dilema mengenai apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dipilih untuk kehidupannya nanti? Andai papi tahu kalau aku sangat mencintai Mas Edwin. Hanya lelaki itu yang ingin kujadikan suami. Bukan yang lain. Bahkan, kalau detik ini juga harus menikah dengannya, aku sangat bersedia batin Belina yang pikirannya menuju Edwin. Mas aku akan pulang telat. Soalnya harus lembur. Sigap, Edwin membalas pesan dari istrinya itu. Iya. Nanti pulangnya hati-hati ya sayang. Ada rasa kesal di hati Edwin. Karena saat seperti itu harusnya bisa mengisi waktu bersama Belina. Namun, Belina tidak bisa bertemu dengannya. Setelah memastikan Kia tidur, Edwin menuju balkon rumahnya. Mengambil ponsel di saku, lalu memilih salah satu nama di kontak. Malam sayang. Sudah pulang? Malam mas. Sudah. Tumben kirim pesan? Nanti istrinya tahu gimana. Elsa lembur. Aku ingin melakukan panggilan video denganmu. Boleh mas. Edwin pun melakukan panggilan video kepada wanita yang menjadi kekasih gelapnya itu. Setelah panggilan videonya diangkat, terukir senyum bahagia dari bibir Edwin. Namun, Belina hanya sedikit mengukir senyum. Kamu kenapa? Aku ganggu ya, tanya Edwin yang merasa heran dengan raut wajah Belina. Belina menggeleng. Tidak apa-apa mas. Mas sudah makan malam? Kamu jangan berbohong dan jangan mengalihkan pembicaraan. Aku tahu dari raut wajahmu itu. Belina tertawa kecil. Aku baik-baik saja mas. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Edwin menatap lekat wajah Belina di layar ponselnya itu. Tadi ada acara apa di restoran? Belina jadi teringat masalah perjodohannya dengan David. Kini, dia tidak bisa lagi menahan tangis. Edwin merasa heran, karena Belina tiba-tiba meneteskan air mata. Kamu kenapa menangis sayang? Apa ada masalah saat di sana? Belina bingung harus menjawab apa? Apakah harus menceritakan tentang perjodohannya atau tidak? Sayang, kalau ada masalah, ceritakan padaku. Aku akan mendengarkanmu. Siapa tahu, aku bisa memberikan solusi. Suara lembut Edwin mampu memberikan sedikit ketenangan di hati Belina. Solusi? Belina menatap lekat lelaki yang ada di layar ponselnya itu. Edwin mengangguk. Apakah Mas yakin bisa memberikan solusi? Edwin jadi penasaran dengan masalah yang dihadapi Belina. Memangnya, apa masalahmu? Aku dijodohkan dengan lelaki lain, Mas. Air mata semakin deras mengalir di pipi Belina. Ada rasa nyeri di dalam dada Edwin setelah mendengar perkataan Belina. Bukan hanya itu, Edwin pun merasa takut kehilangan wanita yang telah menggantikan Elsa di hatinya itu. Apakah kamu menerima perjodohan itu? Tanya Edwin pelan. Edwin tidak sabar menunggu jawaban Belina. Aku belum menolak, Mas. Aku bingung gimana caranya menolak perjodohan ini? Aku juga bingung, harus memberi alasan apa? Belina menghapus air matanya. Berikan aku solusinya, Mas. Edwin tidak tahu harus memberikan solusi apa. Ingin rasanya dia menangis, tapi harus ditahan. Edwin tidak ingin Belina menjadi tambah sedih. Apa perlu aku berkata jujur? Bahwa aku hanya mencintaimu, Mas? Bahwa aku hanya ingin menikah denganmu, Mas? Apa perlu aku berterus terang seperti itu? Jangan. Edwin menggeleng dengan mata yang melebar. Terdengar oleh Edwin deru mobil Elsa. Edwin mengalihkan pandangan ke depan gerbang rumahnya. Ada mobil Elsa di sana yang siap masuk. Edwin kembali menatap Belina di layar ponselnya. Maaf sayang. Kita lanjutkan pembicaraan ini di apartemenmu saja. Elsa sudah pulang. Belina sedikit mengukir senyum. Senyum kekecewaan. Ya, Mas. Jangan terus bersedih. I love you, honey. I love you too. Edwin pun mengakhiri panggilan video itu. Setelah diakhiri, Belina pun berkata lirih, calon suamiku. Bersambung.